Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Puja Deswita Sari. Di hari ini seperti biasa Puja akan cerita 2 judul ya. Yang pertama, belum sempat sholat. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it. Budak negro itu berkebangsaan Habasyia atau Ethiopia. Ia menjadi budak orang Yahudi Khaybar. Yahudi yang tinggal di Khaybar. Pekerjaannya mengembala kambing yang jumlahnya sampai beratus-ratus ekor. Pada suatu hari, si budak negro melihat orang Khaybar sibuk menyiapkan senjata, seperti hendak berperang. "Apa yang kalian lakukan dengan senjata-senjata itu?" tanya budak negro itu. "Kami akan memerangi orang yang mengaku sebagai nabi dan para pengikutnya," jawab salah seorang Yahudi yang ditanya budak negro itu. "Apakah nabi itu berasal dari Mekah?" "Iya," budak negro itu sudah sering mendengar perihal nabi dari Mekah yang mengajarkan agama Islam. Agama yang menyuruh umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala dan benda-benda lainnya. Dalam kegiatan mengembalanya, budak negro itu sampai ke tempat pasukan kaum muslimin berkemah. Ia meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia pun diizinkan. Memang bertemu dengan Rasulullah itu sulit, sekalipun dalam suasana perang semacam ini. Mudah saja orang menemuinya, padahal budak negro itu belum dikenal. Lebih-lebih dia penduduk Khaybar. Setelah berhadapan dengan Rasulullah, budak negro itu pun bertanya, "Sebenarnya apa yang Anda dakwakan?" "Aku mengajak semua orang untuk memeluk agama Islam," jawab Rasulullah. "Hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jangan sekali-kali engkau bersujud selain kepada Allah." "Jika aku sudah berikhlas seperti itu, lalu bagaimana?" tanya budak itu. "Kau sudah memeluk agama Islam," jawab Rasulullah. "Apa yang kudapatkan kalau aku memeluk agama Islam?" tanya budak tersebut lagi. "Jika engkau mati dalam keadaan seperti itu, kau akan memperoleh syurga," jawab Rasulullah. Rasulullah kemudian menerangkan kepada budak negro itu tentang agama Islam dengan bahasa yang sederhana dan bisa dipahami oleh si budak. Akhirnya budak negro itu berikrar mengucapkan kalimat syahadat. "Ya Rasulullah, kambing-kambing yang saya gembalakan ini masih merupakan amanat yang harus saya tunaikan," katanya setelah berikrar. "Kembalikan saja kepada pemiliknya," kata Rasulullah. Budak negro itu membawa kambing gembalaannya ke Khaybar. Lalu ia meninggalkan Khaybar secara diam-diam untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Ketika perang Khaybar berkobar, budak negro itu berperang di pihak kaum muslimin. Ia gugur sebagai syuhada, orang yang mati syahid membela agama Islam. Jenazahnya diangkat oleh kaum muslimin dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Allah telah memuliakan budak ini yang telah menuntunnya kepada kebaikan. Aku melihat 2 bidadari duduk dekat kepalanya, padahal ia sama sekali belum pernah sholat dan sujud. Budak negro itu mendapat syurga karena dia mati syahid. Padahal sejak memeluk Islam, dia belum sempat untuk sholat. Wallahu a'lam. Selesai. Cerita kedua berjudul Nabi Musa dan Iblis. Iblis menyamar sebagai orang suci. Ia berjubah panjang dan mengenakan tutup kepala. Dengan pakaian itu, ia tampak seolah-olah seorang ahli ibadah. Nabi Musa alaihissalam lewat di tempat iblis itu. Iblis membuka penutup kepalanya.
"Assalamualaikum." Iblis bersalam. "Waalaikumsalam," jawab Nabi Musa. "Siapakah engkau ini?" "Aku adalah iblis." Nabi Musa alaihissalam segera berucap, "Semoga Allah melindungiku dari segala tipu dayamu. Aku datang untuk memberi salam. Aku mengagumimu, ketinggian martabatmu di sisi Allah, dan kemasyhuranmu di tengah umat manusia. Apa pujian itu untuk menyesatkan aku?" kata Nabi Musa. Iblis pun tersenyum. Memang pujian itu sebenarnya untuk menyesatkan Nabi Musa. Namun ternyata Nabi Musa tidak terkena tipu dayanya. "Benar, aku menyesatkanmu," kata iblis. "Tetapi engkau terlalu kuat bagiku. Imanmu kepada Allah tidak goyah karena tipu dayaku." Nabi Musa memandangi iblis yang berpakaian seperti orang suci itu. "Buat apa kau berpakaian sebagaimana lazimnya orang suci yang taat beribadah kepada Allah?" tanya Nabi Musa alaihissalam dengan gusarnya. Iblis pun tersenyum. "Dengan pakaian begini aku ingin memikat hati manusia. Mereka akan tertipu karena penampilanku. Dengan demikian, mereka mudah kuajak ke jalanku." Iblis tampak bangga sekali. Ia memang sudah sering memperdaya manusia hingga mengikuti jalannya. Dengan mengikuti jalan iblis berarti manusia meninggalkan jalan Allah. Orang yang meninggalkan jalan Allah sungguh berdosa besar, na'udzubillah. "Manusia sering merasa kagum terhadap dirinya sendiri," kata iblis. Menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, lalu merasa dirinya penuh dengan kebaikan, tidak punya dosa, dan saat itulah aku sudah masuk ke dalam diri manusia dan mengajaknya dalam kesesatan. Apalagi upayamu lain untuk menyesatkan manusia? Jika manusia berjanji akan melakukan kebajikan dan akan meninggalkan keburukan, disitulah aku datang untuk menggagalkan mereka. Sebab antara janji dan pelaksanaan janji itu ada jarak yang cukup panjang. Janganlah kau berikrar hendak bersedekah, sebab aku paling suka terhadap manusia yang berikrar hendak bersedekah. Sebelum sedekah itu dilaksanakan, aku akan datang dan berusaha menggagalkan maksud itu. Begitulah pembicaraan iblis dan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata iblis suka sekali pada orang yang berikrar atau berjanji. Ia akan datang untuk menggoda orang itu agar mengingkari janjinya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Sungguh paling celaka orang yang selalu berada dalam kebajikan." Orang-orang yang selalu akan berada dalam kebajikan itu disebut kaum musawifun, yaitu orang yang senantiasa menunda-nunda perbuatan baik. Maka jika kita akan melakukan kebajikan, lakukanlah sekarang, jangan menunda-nunda lagi. Nanti iblis datang menggoda. Wallahu a'lam. Itulah 2 cerita dari aku hari ini. Semoga kalian suka ya. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofyan Masuri dengan judul 31 Cerita Bang Aisyah. Semoga bermanfaat ya guys.